Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO baru. Ini hal yang ditunggu-tunggu nih oleh para IPO hunter tentunya. Nah, kita sempat takut nih, jangan-jangan bulan depan gak ada IPO. Ya udah sampai tanggal 18, sampai tanggal 17 kemarin belum ada IPO baru. Ternyata muncul guys yang book building walaupun baru satu ya. Dan kita dapat cuan lupir lah di saham Data dan Sola. Walaupun teman-teman gak ikut IPO Data dan Sola, teman-teman harusnya bisa copet nih di hari setelah IPO, seperti itu guys. Jadi karena IPO mulai bulan habis lebaran kemarin itu IPO-nya itu sedikit tapi berkualitas. Nah, ini jadi enak lah kita bisa ngambil setelah IPO juga berani, seperti itu guys ya. Dan kita akan bahas IPO baru, yaitu PT Benteng Api Teknik ya. Benteng Api guys, luar biasa namanya. Dan kodenya BATR ya. Ini syariah guys, sudah ada langsung syariahnya di sini untuk saat ini ya. Dan untuk sektornya basic material untuk periode book building tanggal 17 sampai tanggal 21, dan ini tentu aja IPO di bulan depan. Nah, untuk harganya yaitu 100 sampai 115 lot yang ditawarkan, yaitu 6 juta teman-teman. Nah, ini mirip IPO-nya Sola guys. Dan ini nilai emisinya juga mirip-mirip Sola juga. Nah, kita akan lihat aja, kita intip dulu ya prospektus dari BATR ini guys. Nah, BATR ini susah banget sih nyebutnya. BATR ini adalah distributor dan produsen dari produk bangunan tahan api ya. Ada dia jual semen tahan api, terus bata tahan api, terus mortar tahan api. Ya pokoknya yang tahan api lah ya. Dia yang nyediain teman-teman. Jadi bisa dibilang ini masih jarang ya perusahaan seperti ini. Ya walaupun peminatnya masih jarang ya yang pakai. Teman-teman kalau bangun rumah masa pakai bata tahan api? Jarang ya yang pakai. Tapi mungkin karena jarang terus ada perusahaan ini, jadi dia istilahnya itu memonopoli lah. Jadi masih memonopoli karena masih sangat jarang kompetitor. Dan ya walaupun peminatnya masih jarang juga ya, seperti itu guys ya. Jadi saya malah juga belum tahu nih guys ya, bata tahan api itu kayak apa, saya juga belum pernah lihat ya, padahal saya jual bata guys. Oke ya, kita lihat di sini ini masuk ke papan pengembangan teman-teman ya. Jadi sama Data dan Sola masuk papan pengembangan dan UE-nya adalah HD teman-teman. Nah, kita akan lihat historis dari HD ini ke belakang itu gimana ya. Nah, ini adalah historis dari HD ya, saham-saham apa aja yang dipoin HD belakangan ini. Yang paling akhir adalah saham Baik, inget gak? Baik, bersama mencapai puncak. Ini cuma nama doang ya. Ini kenyataannya itu bersama mencapai dasar. Lihat aja di sini, langsung drop. Tapi kalau yang ikut IPO sih harusnya masih bisa kejual ya, karena ini nggak langsung ARB, nggak langsung turun, dia masih ada gerakan di sini. Tapi tetap aja jelek. Nah, ini kombinasi sama MNC Sekuritas, jadi HD dan EP ini barengan. Tapi untuk HD dia dapat jatah itu 86%, jadi ini HD guys ya. Oke, yang lebih lama lagi yaitu Hygiene guys.
Nah, kalau Hygiene ini HD-nya 100%, jadi dia nggak kolaborasi, teman-teman. Seperti ini bentuknya ya. Ya masih cuan kayaknya di hari pertama sih, cuman ya nggak bagus juga kalau candle yang seperti ini langsung merah guys. Open high terus turun seperti itu. Jadi dua IPO belakangan si HD itu jelek kayak gitu guys ya. Nah, walaupun kalau si Hygiene ini di 3 hari ketiga masih di bawah naik ya seperti itu. Nggak kayak baik seperti itu. Oke, kita lanjut lebih lama lagi yaitu Volk guys. Nah, Volk ini saya lupa dia itu ama apa gitu ya, tapi dia HD dapat jatah 83%. Jadi HD yang dominan. Seperti ini, teman-teman. Ya, langsung habis. Oke, Doh. Doh ini kalau Doh ini HD cuma dapat 20%. Yang 80% itu yang lain ya. Oke, kita lihat Doh, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau Doh masih hijau di hari pertama ya, walaupun nggak maksimal juga sebenarnya. Oke, terus yang lebih lama lagi yaitu ASA. Nah, ASA ini HD dapat 71%, teman-teman. Nah, kalau ASA ini ya mending lah, ini ARA beberapa kali. Terus Dewi, guys. Nah, Dewi ini yang jualan ayam. Nah, ini HD juga dia 90%. Nah, jadi kalau kesimpulannya gimana? Kesimpulannya HD ini sebenarnya di 4 IPO belakang itu jelek. Nah, cuman bagusnya di ASA dan Dewi yang udah agak lama seperti itu guys ya. Jadi gimana nih? Apakah HD mau ngikutin yang baru atau yang lama? Nah, ya semoga aja kayak yang lama, kayak ASA dan Dewi. Tapi kalau ngikutin baik Hygiene atau Volk ya paling jelek. Jadi istilahnya UI ini historisnya jelek gitu guys ya. Oke, kita akan baca prospektusnya teman-teman ya. Apakah prospektusnya menarik? Mungkin kalau prospektusnya menarik, walaupun UE-nya kurang bagus, kita bisa beli. Seperti itu guys ya. Kita baca makanya prospektusnya teman-teman. Kita lihat nomor 15 nih yang pertama. Nah, ini adalah struktur penawaran umum perdana saham. Di sini 20% dilepas dengan harga 100 sampai 115 dan semoga aja deal cepet guys. Biasanya kalau deal cepet itu naik. Biasanya ya, saham yang deal di 100 itu biasanya naik. Kalau kita ngomong baik ya, baik itu IPO-nya nggak di 100 ya. Baik itu IPO-nya di atas, di 200-300an di atas ini kan. Terus kita lihat Hygiene kita lihat ini juga UE-nya di atas 100 jauh. Jadi istilahnya semoga aja di 100 ya. Biaran biasanya kalau IPO di 100 itu biasanya naik guys. Hampir rata-rata tuh naik yang IPO di 100 ya. Kecuali yang lama dulu yaitu apa tuh yang punya Pak Tommy itu, saya agak lupa guys. Itu langsung turun tapi itu ada kasus ya. Nah, semoga aja deal di 100. Oke, kita lanjut bacanya teman-teman. Di sini berarti kalau deal di 100 berarti nilai emisinya yaitu 62 miliar ya. Nah, ini struktur permodalannya teman-teman yaitu Ridwan, Sugeng, Atmar, dan Eka. Nah, ini totalnya 100% dan ini nggak ada PT yang pegang, jadi individu yang pegang sahamnya. Nah, ini masyarakatnya 20% dan ada yang menarik di sini teman-teman, yaitu waran. Nah, IPO Data dan Sola itu nggak ada warannya ya, makanya kurang greget. Nah, ini ada warannya teman-teman ya. Teman-teman bisa trading di waran juga, bisa trading di saham juga. Nah, ini menariknya itu warannya itu 1:1 dengan harga pelaksanaannya 300. Jadi kalau teman-teman itu beli satu saham BATR ini, teman-teman akan dapat 1 waran. Luar biasa. Buy one get one free. Nah, ini yang menarik juga guys ya. UE-nya kurang bagus tapi ya kalau waran 1:1 sih kayaknya oke lah gitu kan. Dan di sini untuk penembusannya juga 300 ya, kayaknya ya terlalu agak tinggi ya, 3 kali lipat dari harga IPO gitu. Tapi is oke lah ya, karena waran 1:1. Kalau saya sih nggak pernah nebus waran sih guys. Kalau saya dapat IPO biasanya kalau waran tuh di hari pertama itu udah pasti jual. Kalau sahamnya itu mungkin di hari pertama, kedua, ketiga masih saya hold kalau menarik. Tapi kalau waran itu saya lupa. Pokoknya seingat saya itu saya selalu jual di hari pertama doang kalau warannya guys. Ini menarik ya, dapat cuan dari saham dan warannya. Oke, lanjut yaitu nomor 16 udah, nomor 17 guys. Rencana penggunaan dana. Nah, ini sekitaran 37%-nya digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. 9% digunakan untuk pembangunan perbaikan bangunan ya, untuk bangunan pabriknya seperti itu guys, atau gudangnya. Dan yang lain untuk peralatan. Jadi agak
agak sedikit rancu yang di sini, teman-teman. Ya. Ya, kalau beli bangunan dari pihak terafiliasi itu bisa aja banyak permainan di situ. Tapi ya itu bukan urusan Ipo Hunter seperti itu. Itu urusan para investor nanti, ya. Jadi kalau teman-teman niat invest di saham ini, investasi loh ya. Nah, teman-teman perlu detailin nih, dia itu tahanannya beli beneran atau enggak ya. Atau gimana gitu ya, karena terafiliasi. Tapi kalau bagi Ipo Hunter sih sebenarnya ini nggak terlalu peduli ya. Karena juga kita megang sahamnya paling cuma 3 hari seperti itu guys. Oke ya, kita lihat yang selanjutnya yaitu nomor. Nah, ini langsung aja di sini yaitu aset guys. Nah, kalau kita lihat di sini total asetnya itu sempat naik di 2021 tapi turun di tahun 2022 ya guys ya. Di sini yang menurun aset lancarnya teman-teman. Nah, kita lihat dari hutangnya di sini naik turun ya guys ya. Di tahun 2020 45 miliar, 2021 naik, terus turun lagi dan sekarang turun lagi. Tapi kita lihat 2 tahun ke belakang itu selalu turun dari hutangnya dan modalnya naik. Nah, kalau hutangnya itu turun, modalnya naik. Nah, berarti ini bagus guys. Perusahaannya profit terus seperti itu guys ya. Nah, kita lanjut dari laba usahanya teman-teman di sini, laba neto tahun berjalan. Nah, di sini kalau kita lihat ini 1 tahun penuh sampai tahun 2022 teman-teman, dan profitnya selalu naik ya. Mungkin kalau ini mungkin kalau dia jualan bata, semen, terus perekat yang tahan api, itu mungkin zaman dulu itu orang banyak belum pakai ya. Nah, mungkin untuk kedepannya karena mungkin banyak berita kebakaran seperti itu, orang-orang pada aware gitu, atau ya daripada nanti kalau gue bangun pakai bata yang biasa terus kena apinya roboh ya, mendingan sekalian lebih mahal dikit tapi pakai material yang tahan api. Jadi kalau kebakar itu bangunannya masih ada ya, mungkin cuman bagian atasnya doang yang gosong tapi langsung dibangun atasnya. Beda kalau kebakaran yang istilahnya pakai bata biasa seperti itu, kalau udah kebakaran hebat itu harus dirubuhin. Paling sisa pondasi doang terus dibangun lagi dari awal. Tapi kalau yang tahan api itu temboknya tahan guys, nanti paling rusaknya di atap gitu ya. Kalau rusaknya di atap nantinya tinggal bangun atap, gak usah bangun tembok seperti itu. Mungkin gitu ya guys ya, untuk teman-teman yang istilahnya berpikir untuk pakai material yang tahan api seperti itu guys ya. Nah, jadi prospeknya sih harusnya kedepannya sih bagus ya guys untuk si ini perusahaan ini. Nah, kita lanjut nomor 20 teman-teman. Di sini adalah kebijakan dividen. Dan perusahaan ini mau bagi dividen itu 50% sebanyak-banyaknya mulai tahun buku 2024. Jadi dia akan bagi dividen di tahun 2025 ya kalau laba seperti itu. Nah, kita lanjut nomor 33 guys. Nah, ini adalah pembatasan ya. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Nah, teman bisa baca di sini dengan detail ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, nah ini ada namanya hibah, ada hibah saham di sini guys. Tapi nggak terlalu banyak ya, cuman 800 lot ini guys ya. 84.000 lembar kan berarti cuma 840 lot kan seperti itu. Jadi nggak terlalu signifikan lah ada hibah-hibah kayak gini karena terlalu sedikit. Mungkin kayak gini ada hutang gitu ya antara sesama pemegang saham, karena ini hibah dari Sugeng ke Eka. Ini sama-sama pemegang sahamnya ya, Sugeng ke Eka. Mungkin ya ada hutang atau apalah yang janji seperti itu dikasih gitu ya waktu IPO seperti itu juga bisa. Tapi teman yang perlu perhatikan, hibahnya nggak usah dilihat, biasa aja. Nah, teman lihat di sini. Eka Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya selama 8 bulan, dan dia bilang juga di sini Eka Suryadi ya mengatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki perseroan sampai 8 bulan. Nah, teman-teman lihat di sini Eka Suryadi. Terus di sini lagi yaitu Ridwan selaku pengendali menyatakan tidak akan melepas pengendaliannya atas perseroan sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, kita balik lagi ke sahamnya tadi, yes. Yang di lock cuma 2. Ya, yang di lock cuma 2 yaitu Ridwan. Ridwan ini kata-katanya yaitu pengen tetap jadi pengendali. Nah, kalau pengen tetap jadi pengendali, berarti dia harus pegang lebih dari 20% ya. Karena masyarakatnya, oh ya sebentar kita lihat waranya dulu. Nah, berarti mana sih yang ada waranya nih guys? Nah, harusnya beli lebih dari sekitaran ya 17% lah baru dia jadi pengendali. Jadi istilahnya gimana?
Jadi Ridwan ini dia nggak ngelok guys, cuman dia janjinya tetap akan jadi pengendali. Nah, kalau mau jadi pengendali berarti dia harus memiliki saham yang tentu aja harus lebih besar dari pemegang saham yang lain. Nah, ini yang terbesar siapa? Yaitu masyarakat guys. Nah, harus yang lebih. Jadi istilahnya dia nggak ngelok semua loh, nggak janji ngelok semua. Jadi dia bisa jual sahamnya, ya tinggal ya kalau misalnya dia mau kalau si Ridwan ini mau sisain sahamnya cuma 20%, dia tetap jadi pengendali. Seperti itu ya bahasanya ya. Terus untuk si Eka ini akan ngelok selama 1 tahun. Nah, yang dua nggak ada guys, yaitu namanya Sugeng ya dan Anwar. Ya, Sugeng dan Anwar ini nggak ngelok guys. Nah, dia bisa jual di Pasipo nanti. Tapi juga nggak jamin juga bahwa si Ridwan ini mau ngejual sahamnya, terus si Sugeng dan Anwar ini mau ngejual langsung di Pasipo juga nggak nyamin juga. Tapi dia nggak ngomong berjanji atau bikin surat janjian gitu ya, nggak pengen melepas sahamnya, tapi nggak dia. Jadi nggak ngelok seperti itu guys. Tapi juga nggak mesti juga langsung jual di hari pertama, tapi mungkin aja kayak gitu guys. Jadi istilahnya kita IPO Hunter juga harus hati-hati seperti itu guys. Oke, kita lanjut yang nomor lanjutan ya. 137 guys. Ini agak lupa nih, lama nggak bahas IPO nih. Nah, di sini adalah karyawannya teman-teman. Ternyata karyawannya banyak ya. Dan ini karyawannya bisa dibilang stuck lah di situ-situ aja ya. 160-an. Banyak juga guys karyawan dari Benteng Api nih. Benteng Api, namanya bener ya Benteng Api, karena dijualan produk tahan api. Nah, itu di sini ya. Nah, ini jualannya guys, produk-produknya dari BATR ya, 149. Nah, ini guys ya. Nah, ini produknya ya, ini guys ya. Di sini adalah semen yang terbuat dari bahan agrade aluminium silika, perekat khusus tahan api. Wow, menahan suhu sampai 1800 Celcius. Wih, menahan suhu matahari nih guys. Ngeri ya, 1000 derajat kayak suhu matahari. Gila. Mengadada kayaknya nih guys. Tapi ya ini gini guys jualannya guys. Nah, ini mortar tahan api. Wah, mantap sekali. Ini kita lihat juga di sini semen tahan api. Ini apa nih? Plastis memudahkan beton tahan api. Gila, bata tahan api. Gila, mereknya Bat. Wih. Gini guys, pokoknya yang tahan api dijual gitu. Nah, makanya namanya Benteng Api. Nah, di sini menyediakan berjenis insulasi panas sampai 1000 derajat. Gila. Nah, Mas Pur bisa baca sendiri ya di sini. Cold insulation minus 40 derajat. Ya, yang ekstrim lah jualan yang ekstrim. Jadi kalau orang yang bangun pakai materialnya si BATR ini, berarti dia berpikir bahwa bangunannya itu bakal kebakar gitu guys. Gitu ya. Nah, kita lihat aja dari sini guys ya, ada itu valuasi. Nah, kita udah setahunkan di sini. Nah, kita baca setahunkan. Nah, ini di berapa nih? Di 100 atau 115 ya. Tapi saya berharap di 100. Nah, di sini PBV-nya sekitaran 3, jadi masih masuk akal guys ya, wajar. Nah, untuk di sini untuk pernya 23. Ya, pernya kurang baik. ROE-nya masih oke, guys, masih di atas 10% ya. Cuman di sini untuk market cap-nya kecil juga ya, sama mirip-mirip si IPO-nya Sola, teman-teman ya. Nah, gimana nih kesimpulannya, teman-teman? Kalau kesimpulannya sih UE-nya jelek. Ini saya ngomong dari awal nih, UE-nya jelek. Tapi itu kan dulu sebelum bursa ngasih teguran ya ke para emiten-emiten nakal, IPO nakal gitu ya. Mulai dari IPO-nya si MHKI Area, terus IPO-nya Data Sola, itu semuanya bagus. Karena cuma dikit. Bener-bener disortir 2 bulan ke belakang ini IPO. Jadi nggak kayak dulu nih IPO bisa 9, bisa 10, bisa 8 gitu ya. Sekarang IPO-nya cuma 2. Tapi bagus, kayak gitu guys. Jadi kemungkinan besar si HD ini nggak akan kayak dulu, karena HD ini terakhir ngipuin baik, dan baik itu masih rame-rame waktu itu. Masih rame-rame ya, dan ini kayaknya sih sepi juga. Kalau sepi sih harusnya sih nggak akan kayak baik. Seperti guys, jadi istilahnya walaupun UE-nya historisnya jelek, harusnya sih setelah ini itu nggak jelek harusnya. Nah, terus yang kedua dari perusahaannya juga
prospeknya harusnya lumayan bagus ya, karena jualan produk tahan api itu masih jarang. Terus yang selanjutnya yaitu ada warannya guys, 1:1. Jadi kesimpulannya kayaknya sih saya ikut guys, karena nggak ada pilihan yang lain kayak gitu guys. Tapi untuk jumlahnya pemesanan nanti kita akan buat video lagi. Oke, mungkin ini Mas Suri, info dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.